ada salah satu kemarin waktu ke Toraja, itu tuh jadi aku mau ke arah ke tempat wisata gitu kan. Di daerah tempat wisata itu, dekat tempat wisata itu ternyata ada rame-rame. Nah aku tanyalah sama teman aku, itu ada apa? Oh ada ini operasi sama upacara penguburan gitu kan. Wih, upacara penguburan. Halo Sobat NI, halo Sobat Mengenal Indonesia, kembali lagi di podcast Mengenal Indonesia dengan tema Sparkling Hidden Indonesia. Jadi malam ini aku ada narasumber nih yang keren banget. Jadi mbaknya itu suka keliling-keliling daerah-daerah hits di Indonesia. Apalagi kalau zaman sekarang tuh terkenalnya apa sih? Hidden Gem tuh. Nah mungkin teman-teman yang butuh spill Hidden Gem di Indonesia, kalian wajib banget untuk nonton dan dengerin podcast ini karena kalian bakal menemukan referensi-referensi baru nggak hanya dari TikTok atau Instagram aja tapi langsung nih dari travelernya. Oke, please welcome to Mbak Bita. Halo Mbak Bita, selamat malam. Halo, selamat malam sahabat Sparkling Hidden Indonesia, mengenal Indonesia, bener nggak? Iya benar-benar. Mbak Bita apa kabar nih? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah semakin subur, alhamdulillah semakin bahagia, selalu bahagia. Alhamdulillah. Oh ya, tadi kan kayaknya belum afdol ya Mbak, aku tadi belum perkenalkan diri. Boleh. Kenalin, aku Kirana Enggar, selaku magang di Mengenal Indonesia, tapi biasanya akrabnya dipanggil Kirana gitu. Jadi Mbak Bita bisa panggil aku Kirana aja. Oh, Kirana. Oke, Kirana. Oke, Mbak Bita boleh memperkenalkan diri juga? Boleh. Iya, halo teman-teman Mengenal Indonesia. Aku di sini Fitria Sabita. Bisa dipanggil Bita. Kalian manggil aku Bita aja, nggak usah tambahan Mbak, nggak usah tambahan Kak, nggak usah tambahan Bita aja, biar kita kayak seumuran gitu, jadi nggak ada batasan gitu. Asik, Aku oke. perlu kenal juga lanjut nggak? Boleh banget. Mungkin teman-teman ada yang kepo nih Mbak. Oke, dikit aja ya. Iya. Jadi aku sekarang tinggal di Mojokerto dan di Malang. Aku sekarang menjadi pendamping PKH, kalau teman-teman tahu, dari di bawahnya Kementerian Sosial, yang tugasnya tentang penanganan kemiskinan, kayak gitu. Beda banget sama jurusan kuliah aku dulu yang tentang manajemen keuangan, kayak gitu. Manajemen keuangan, pemasaran juga. Beda banget, kayak gitu. Hobi aku traveling keliling Indonesia, khususnya Indonesia, karena aku sejujurnya lebih suka Indonesia daripada luar negeri. Karena Indonesia itu banyak tempat-tempat yang harus kalian datangi. Rugi sih kalian kalau nggak datang Indonesia. Kayak gitu. Benar banget. Kayak Indonesia ini kayak banyak banget tempat yang terpelosok-pelosok itu banyak banget nggak sih Mbak? Dan kayak sebenarnya Indonesia ini saking luasnya, ada beberapa tempat kadang di daerah kita sendiri kayak nggak nyadar, hah seriusan ini ada di daerah kita? Kayak nggak nyadar gitu. Betul banget. Tiba-tiba kita taunya itu di TikTok kan. Loh, ini daerah tempat aku deket tinggal, kabupaten aku. Kok gue nggak tahu ya selama ini gitu. Kita taunya hanya di TikTok, hanya di sosial media, hanya di Instagram yang notabene bukan anak sini yang upload daerah wisata itu, tapi malah orang-orang atau orang dari luar kabupaten atau luar kota kayak gitu. Jadi kita kurang gaul sama anak daerah sih. Iya, Gitu. benar. Iya, kalau Mojokerto kemarin sempat rame nggak ya sih, Kak? Yang itu loh, yang di bukit-bukit itu nggak sih? Iya. Apa sih? Aku sejujurnya belum pernah ke sana ya. Sejujurnya malu tau orang Mojokerto belum pernah ke sana. Ya, aku belum pernah ke sana, tapi kalau ke Malang mesti lewat situ, dan sekarang udah biasa aja sih. Sebetulnya sekarang udah biasa aja, tapi itu dulu tempat itu adalah tempat galian C. Jadi tempat bekas penambangan kapur, kalau nggak salah, penambangan kapur. Terus sekarang penambangannya sudah nggak ada, akhirnya dijadiin tempat wisata gitu. Tapi banyak sekali yang menyalahgunakan tempat wisata itu. Contohnya banyak yang buang sampah sembarangan, terus malah mencemari lingkungan dengan cara dia kayak bikin ini loh, Dek.
selebrasi-selebrasian gitu loh, pakai warna-warna kayak gitu, mencemari lingkungannya seperti itu. Terus malah membuat lingkungan sekitar itu menjadi ladang, oke lah bisa ya menjadi ladang apa penghidupan lingkungan sekitar kayak warga-warga sekitarnya, tapi malah menjadi bumerang juga karena banyak yang disalahgunakan. Contoh kayak apa sih pembagian lahan parkir kayak gitu, akhirnya jadi runyam kayak gitu sih. Dan itu emang belum dikelola sama pemerintah kota aku ya, kabupaten aku. Jadi itu masih bisa disebut masih wisata ilegal gitu deh. Oh, Iya. berarti masih penduduk-penduduk lokalnya aja ya, Kak, yang ini kelolanya? Ya, itu masih penduduk lokal aja yang di situ karena viral kan di TikTok, akhirnya ya udah deh dibuka kayak gitu. Menurut sumber dari teman-teman yang daerah situ, teman-teman aku yang daerah situ. Cepet banget ya penduduknya ternyata kayak, aduh cuan nih, cuan, ayo yuk, mari kita cuan. Lagi rame nih di TikTok. Iya, sekarang kan pikiran cuan-cuan mulu. Akhirnya cuan gitu. Apalagi di kasus COVID lagi naik, ekonomi juga lagi turun, apa yang bisa dijadiin duit di duit deh. Dimaksimalin. Oke, tadi kan Kak Mbak Bita dari ini ya, dari Mojokerto, kita ternyata tetanggaan loh Mbak, aku dari Surabaya. Oh iya, dari Surabaya loh. Tapi aku bukan asli sih Mbak, cuma sekarang lagi menetap di Surabaya, saya lagi kuliah gitu. Oh, jadi bukan asli dari Surabaya. Aku kira tuh dari arah-arah Jakarta sana. Aduh, aku anak Jakarta Mbak. Kamu dari Surabaya? Enggak, tapi bukan asalnya sih Mbak. Kuliah doang di Surabaya. Kuliah doang. Aslinya? Sulawesi. Oh, jauh kali. Ada hidung banyak tuh di Sulawesi. Oke, nanti kita spill. Tapi sebelum itu mungkin Mbak Bita bisa cerita nih, kan Mbak Bita kan hobinya traveling. Nah, gimana sih Kak awal mula Mbak Bita mulai traveling nih? Di usia berapa mungkin lebih tepatnya gitu? Oke. Jadi aku mulai traveling. Aku kenapa sih aku suka traveling? Karena aku orangnya termasuk orang yang bosan di rumah. Pertama, bosan di rumah, bosan sama kegiatan itu aja. Tuh, dua ya. Yang ketiga, aku suka aja sama hal-hal baru, traveling kayak gitu, jalan-jalan. Notabene kebanyakan, tapi aku traveling sendiri. Dalam artian lu solo traveling lah. Gitu. Jadi aku berangkat sendiri, sampai sana aku ketemu temen. Gitu. Tuh. Ada juga yang aku traveling bareng-bareng sama teman, tapi lebih nyaman untuk traveling sendiri sih. Gitu. Terus mulai suka traveling itu sebetulnya dari SMA itu udah suka traveling, tapi kesalahannya adalah aku traveling di Jakarta, nyari kemacetan gitu kan. Tapi di situ aku mendapatkan pelajaran banyak sih traveling di Jakarta itu, karena sebetulnya itu ceritanya aku ikut orang tua untuk ada acara di Jakarta, ada rapat kantor gitu kan, terus aku ikut nebeng lah setidaknya. Aku mau dong ikut ke Jakarta, loh tapi aku nggak, orang tua ngomong, tapi kita nggak jalan-jalan loh ya, aku orang tua kerja gitu, ayah kerja, akhirnya mau nggak mau daripada aku bosen di kamar, aku akhirnya jalan gitu. Tapi sebelumnya pas udah masih di ini ya, sebelum berangkat itu aku udah bikin itinerary. Aku ke Jakarta, aku mau ke Monas, aku mau ke sini. Tapi aku nggak memikirkan aku mau kemana, aku kesana itu sama siapa enggak. Ya udahlah, yang penting aku sini, nanti transportasinya aku cari-cari. Dulu kan belum gandrung internet ya, belum secepat sekarang lah internet gitu. Aku dulu pernah beli buku tentang Jakarta. Aku jadi kayak riset dulu gitu loh. Riset dulu kalau mau jalan-jalan itu kemana-mana harus riset dulu. Terus itu SMA. Mulai yang traveling bener-bener itu kuliah. Kuliah semester 1, semester 2. Ya, sampai semester berapa ya gue kuliah ya? Semester 7 lah. Gitu. Semester 7 aku mulai, semester 6, 7 itu aku mulai menekuni kayak traveling gitu, bisa 1 semester sekali ke tempat yang memang belum pernah aku datengin, kayak Toraja, kayak suku Baduy di Banten, kayak gitu. Gitu sih. Kayak ke Lampung, kayak gitu. Aku dulu juga pernah mungkin ada cerita dikit. Aduh, gak enak, tapi gak apa-apa deh. Kebanyakan orang traveling kan pas suntuk ya,
Tapi kalau aku itu emang karena kebutuhan aku pengen jalan-jalan, terus habis itu pas banget aku kayak apa sih, lagi skripsi itu lagi morat-marit lah bahasanya kok apa ya morat-marit itu ya, lagi acak-acakan lah gitu kan, ditinggal dosen kesini kesini kesini, akhirnya aku mulai, udahlah aku akhirnya traveling kayak gini, traveling jalan, akhirnya jalan. Gitu sih. Tapi memang kalau anak-anak mau memulai traveling itu pasti kuliah gak sih, Mbak? Yeah. Soalnya teman-temanku juga gitu, mulai traveling itu kuliah. SMA itu ya paling ya udahlah sekitaran kota-kota yang ditahu aja gitu, kayak apa ya, istilahnya kayak museum-museum kayak Monas tadi Mbak Bita cerita gitu. Tapi kayak kuliah tuh memang eksplorannya udah jauh banget, bener-bener kayak nikmati masa-masa remaja ya. Karena habis kuliah udah kerja nih. Tapi sebenarnya traveling itu bisa jadi kerjaan juga nggak sih, Mbak? Bisa banget kalau ditekunin sih. Kayak teman aku, ada salah satu teman aku tuh bener-bener dia nekunin traveling, akhirnya sekarang jadi host salah satu program TV kayak gitu. Akhirnya dia kan lumayan dapat duit kan di situ. Terus kalau kita bisa nekunin juga jadi blog kayak gitu. Tapi berhubung aku tidak gemar untuk menulis atau ngedit video, jadi udahlah buat kehidupan ini aja, buat kesenangan aku aja gitu. Itu sih. Oke, keren ya, ternyata gitu. Aku tuh sempet kayak tahu juga sih beberapa lihat di sosial media, ternyata ada yang bisa menghasilkan duit dari traveling, kayak keren banget kayak gitu. Tapi Mbak Bita pernah nggak sih kepikiran kayak kayaknya traveling ini bisa aku jadiin kerjaan deh nih, kayak gitu, pernah nggak sih Mbak kepikiran gitu? Dulu sempat kepikiran ya, awal pokoknya fresh graduate lah. Fresh graduate gimana sih? Kamu belum fresh graduate ya? Masih kuliah kan ya? Oh, iya, masih kuliah, Mbak. Nanti ada di mana kamu ingin melakukan kegiatan yang kamu inginkan dan itu menghasilkan duit, yang kamu sukai dan itu menghasilkan duit. Itu aku pernah ngerasain kayak gitu. Jadi kayak yaudahlah aku jalan sini, aku upload ini, kali-kali ada yang nyantol lah setidaknya. Kalau kita banyak viewersnya kayak gitu kan, terus orang banyak suka sama konten kita, akhirnya kan main jadi duit kayak gitu. Tuh dulu aku sempat berpikiran seperti itu, tapi aku nggak seyakin itu sama diri aku. Jadi kayak aku masih jalan setengah-setengah gitu loh deh. Jalan setengah-setengah, akhirnya ya udah akhirnya nggak jadi gitu, nggak jadi duit, akhirnya nggak jadi duit, malah ngeluarin duit gitu. Tapi aku traveling tuh kebanyakan aku buka justipan sih. Jadi sekalian traveling, sekalian justip oleh-oleh, sekalian traveling, sekalian nyari duit gitu. Biar nggak rugi lah tiketnya. Iya, benar banget. Iya kan, kalau misalnya dari travelingnya nggak dapet, bisa lah itu just tip kan biasanya orang-orang tuh penasaran nih, aduh pengen nyobain makanan dari khas daerah ini nih, tapi nggak tahu just tip kemana. Keren banget. Iya bener, kita tuh harus bisa memaksimalkan cuan-cuan dari kanan dan kiri. Memaksimalkan bagasi sih lebih tepatnya, memaksimalkan bagasi daripada bagasinya nganggur gitu kan. Kalau naik pesawat atau naik kereta cuma kita bawa carrier doang tapi nggak bawa menghasilkan apa-apa, ya udah nggak apa-apa lah, agak repot dikit sih sebetulnya, tapi oke, lumayan buat ganti transportasi kita selama berangkat. Iya benar. Lumayan. Apalagi kalau bagasi pesawat bayar nggak sih Mbak sekarang? Mbak Bita masih dapat nggak sih? Kan dulu peraturannya ada tambahan bagasi tuh bayar gitu ya? Bagasi ya dulu peraturannya ada bagasi itu bayar. Itu jadi aku kalau traveling itu selalu menerapkan gini, berangkat aku nggak bawa banyak baju gitu kan, nggak bawa banyak barang, tapi aku pulang oke lah tambahan gitu kan. Dan berangkat aku naik maskapai penerbangan yang nggak ada bagasinya, cuma ada kabinnya doang. Jadi oke lah, tas carrier 60 liter bisa masuk gitu kan, nggak sampai berapa 15 kilo ya, aku lupa 15 apa 10 ya, segituan. Nah pulangnya aku nyari maskapai yang ada bagasinya, free bagasinya. Nggak boleh spill ini ya, nggak boleh spill maskapai ya. kan jadi sponsor Mbak. Oke, gitu deh. Pasti banyak lah ya, pasti udah tahu semua kalau. Tapi kayaknya aku tahu deh. Kita telepati aja gimana Mbak? Iya, yang depannya L bukan? Yang hijau.
Oh, yang hijau-hijau, aku tahu. Yang hijau cuma satu ya kalau nggak salah sekarang. Iya, yang itu cuma satu. Itu kan lumayan kan. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu Benar. mahal, tapi dia dapat bagasi 20 kilo. Kan lumayan. Jadi tas carrier kita taruh di kabin, just tipan kita taruh di bagasi. Kayak lumayan. Lumayan loh, 20 kilo. Beliin Lumayan apa banget. kopi Toraja kan juga udah full. Nah, tadi kan kita bicara agak singgung-singgung tiket pesawat-pesawat nih. Pasti ini berhubungan dengan budgeting. Gimana sih Mbak Bita ngatur budgeting untuk traveling? Apalagi waktu zaman-zaman kuliah itu kan dimana uang jajan itu pasti kan kayak udah press tuh, aduh cuma ini nih uang jajan tapi aku pengen traveling. Kalau kata-kata anak zaman-zaman sekarang tuh pengen healing gitu loh. Iya, nah sekarang mah udah alay, kebanyakan hilang, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian harus produktif kayak gitu. Kalau aku dulu nge-spare uang itu dari uang jajan, apa ya, uang sangu sama aku ada freelance yang aku kerjain gitu kan, kayak aku ikut event, terus aku kan lumayan dapat dapat fee kayak gitu. Aku tabung dikit kayak gitu. Terus aku sempat jualan juga waktu kuliah, lumayan lah ada. Setidaknya kita nggak minta orang tua kalau aku jalan-jalan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sama ini, kalau mau traveling itu, ini sedikit tips sih. Jadi kalau apa ya, gaya hidupnya nggak usah yang wah-wah banget lah. Ya udah seadanya aja gitu, nggak usah ikut teman-teman yang semuanya mau nongkrong ke sini, kecuali kalau dia sudah sudah bekerja menghasilkan uang dan tahu porsi-porsinya gimana gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya masih kuliah dan pengen jalan-jalan, sebisa mungkin aku biasanya ngatur budget dulu sih. Jadi kayak ngatur budget, aku contoh semester depan aku mau ke Lampung kan. Ke Lampung, aku nyari info ke Lampung tuh transportasinya berapa, terus ada acara apa-apa aja di sana, tanggal-tanggalnya kapan aja, terus habis itu penginapan di mana, kayak gitu dan lain-lain. Nah, baru aku rancang dulu, habis rancang, oh keluarlah harga total jumlah segini gitu kan ya, total jumlah segini, dan aku aku breakdown kira-kira 1 bulan ini aku bisa nyisihin duit berapa ya buat traveling kayak gitu. Kalau dulu zaman kuliah mungkin kesalahan aku adalah ya udah seneng-seneng, kebanyakan seneng-senengnya daripada mikir kayak aku besok puas kerja di mana atau di mana gitu kan. Lebih ke seneng-seneng dulu sih, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 itu udah masih seneng-senengnya. Itu kalau mau ngatur keuangannya seperti itu. Terus sering-sering aja nyari peluang di kampus, apalagi deket-deket sama orang-orang kampus, kayak dosen, kayak apa ya, biasanya kan kalau dosen tuh ada penelitian kayak gitu kan, nah kita biasanya diikutin, dan lumayan kan duitnya seperti itu. Terus panitia event kayak gitu, kan lumayan juga duitnya. Nah yang disisih-sisihin, atau enggak kita nyari kayak apa ya, kalau nggak salah tuh ruang guru, aku pernah sih sekali ruang guru, itu juga kan biayanya kan di cover full, enggak full lah, setengah gitu kan, jadi kan lumayan. Terus kayak gitu sih, nyari peluang. Sebetulnya nyari peluang juga kalau traveling itu, kita kan nyari peluang, kita mau kemana, terus di sana ada acara apa, ada nggak program yang bisa kita ke sana dan kita gratis kayak gitu, atau nggak ikut lomba-lomba. Tapi aku belum pernah ngikutin itu sih, ikut lomba-lomba. Iya, biasa kalau di kampus-kampus memang cari dananya tuh lomba-lomba sih Mbak gitu. Tapi aku jarang sih tahu kalau kepanitiaan dibayar gitu. Soalnya sepengalaman nggak pernah dibayar nih. Panitia gede, jadi kayak kampus bikin acara apa gitu kan, seminar nasional, mendatangkan bicara dari luar. Nah kebiasaan kalau kampus aku dulu, jadi kayak ada kepanitiaan open panitiaan gitu. Jadi kayak kita jadi LO-nya, atau jadi bagian administrasinya, atau bagian apa sih, kedatangan tuh aku lupa, bagian kedatangan kayak gitu. Jadi enak aja gitu. Bisa sih nyari duit di kampus. Iya. Sebenarnya banyak banget sih sumber-sumber dana yang bisa kita dapetin di kampus. Sepintar-pintarnya kita juga riset gitu loh. Tapi kalau lomba ini ya Mbak,
kayaknya kita nggak jadi sempat buat traveling, jadi mikir lombanya gitu. Apalagi lomba penelitian itu uangnya kan gede ya. Jadi kayak, aduh mau traveling, tapi harus ada ngurus penelitian dulu, kayak gitu. Ya mau nggak enak dulu, mau susah-susah dulu sih sebetulnya. Susah-susah dulu, nanti senangnya kemudian kayak gitu. Iya. Jadi kayak ya udah nggak enak dulu aja. Kayak kita makan, biasanya makan setiap hari makan nasi, terus ayam, terus tahu, tempe, dan masih yang enak-enak lah. Tapi aku biasaan ya udah kadang hari ini nasi, kadang hari ini ayam, besoknya tempe tahu, besoknya ini jadi diselang-seling. Nggak hanya yang enak-enak aja. Terus kadang-kadang kalau dulu zaman aku belum ada warung kopi belum sebanyak sekarang ya. Jadi kan masih kalau kita nongkrong paling ke warkop kayak gitu atau enggak ke burjo kayak gitu. Jadi enggak, untungnya enggak terlalu mahal-mahal. Tapi enggak setiap hari juga sih aku nongkrong. Iya, benar. Oke, emang sih kalau kita mau mau ke tempat-tempat yang apalagi sampai keluar kota gitu ya, keluar pulau gitu, butuh dana gede, emang harus harus semangat dulu nih nyari duitnya gitu. Nggak apa-apa deh, nanti kan masih bisa di schedulein kapan-kapan gitu. Yang penting nanti pas sampai liburan di sana udah kayak nikmati ini nih hasil jerih payah nih. Itu bakal kayak rasanya mahal banget gitu loh bakalan. Iya, dan itu pengalaman banyak traveling itu bisa mengajarkan kita sebagai pribadi yang mandiri gitu kan, yang aku lupa istilahnya, jadi kayak sebenarnya kita bisa ngambil keputusan dengan cepat dan tepat gitu kan. Itu kan dituntut banget kalau traveling. Contoh kalau kamu mau tiba-tiba pesawat bisa reschedule gitu kan, sedangkan kamu harus booking hotel jam segini, berarti kan kita harus dituntut cepat gimana caranya hotel itu tidak hangus dan pesawat itu tetap jalan kan gitu kan. Akhirnya ya gimana caranya kita juga ngubungin hotelnya, jadi kayak gitu. Jadi banyak dituntut itu tadi, baik dituntut berpikir cepat, berpikir cerdas juga, berpikir set Waktu gitu. second opinion tuh banyak banget kalau traveling. Iya benar. Emang kalau traveling itu, kayak tadi Mbak Bita juga cerita nggak sih kalau Mbak Bita kalau lebih prefer pergi sendiri ya Mbak kalau traveling? Iya. Gitu. Maksudnya itu pergi sendiri, tapi di sana ada teman ya. Maksudnya teman ketemu di jalan atau enggak kita janjian sama, kan aku ikut komunitas ya. Kan di Indonesia itu banyak banget komunitas traveling gitu kan. Ada female backpacker, ada apa sih aku lupa. Kurva sub backpacker kalau nggak salah, kurva sub backpacker dan lain-lain. Nah itu aku salah satunya itu dulu pernah nemuin berapa kali dapat temen di situ, dan dia warga lokal dan dia bisa nganterin kita kemana aja. Kita sebetulnya bisa nginep di rumahnya dia. Contoh kayak aku mau ke Madura gitu kan. Nah, aku harus riset. Kita riset dulu kan, Nah, ada aplikasi yang bisa ngasih tahu kalau di Madura itu ada anaknya yang juga pakai aplikasi itu. Jadi kayak semacam Facebook location gitu loh. Nah, di situ akhirnya dia bersedia untuk open rumahnya untuk menjadi tempat tinggal untuk teman-teman yang traveling kayak gitu, atau enggak dia bersedia untuk nemenin kita waktu traveling kayak gitu. Itu lumayan ngebantu banget sih. Kenapa aku lebih prefer traveling sendiri? Karena aku biar tahu karakteristik orang itu seperti apa. Orang yang baru, apalagi orang baru ya. Kalau teman kan oke lah, kita tahu gitu kan. Kita tahu karena keseharian bareng sama dia, sering ketemu dia gitu kan. Tapi kalau sendiri, abis di sana ketemu orang baru yang notabene kita hanya ketemu di sosial media, itu rasanya enak banget. Maksudnya bukan enak banget, enak-enak nggak enak gitu kan. Kadang-kadang kan karakteristiknya beda dan lain-lain, tapi nggak apa-apa. Itu menjadi pelajaran kita. Kita nggak bisa lebih mengenal penduduk lokal, karena kebanyakan yang ketemu di sana itu kebanyakan penduduk lokal kayak gitu. Jadi semakin banyak teman juga. Benar.
Benar-benar. Itu keuntungan dari traveling ya, jadi memperluas relasi yang ada. Nah, mengenai karakteristik orang yang berbeda, kan orang-orang kan tiap daerah pasti kan bahasanya beda-beda, intonasi bahasanya beda-beda. Pernah kaget gak sih Mbak, pernah ke daerah mana gitu kayak, oh my god, ini kok bahasanya kayak gini ya? Aku lagi dimarahin atau enggak ya? Kan biasa di Pulau Oh iya. Sulawesi, Sumatera, Kalimantan kan ada bicaranya kan agak tinggi ya kalau dari Jawa, kayak gitu. Ya, itu pernah sekali aku ke Palembang. Kalau nggak salah aku lupa. Iya, ke Palembang. Aku ke Palembang. Sebetulnya itu cuma apa ya? Salah satu kejadian yang menurut aku bisa buat aku mendapatkan pelajaran gede banget. Aku cerita boleh nggak sih? Boleh ya. Boleh banget, Mbak. Jadi di situ posisi itu aku lagi ngejar pesawat malam, kalau nggak salah jam malam jam 8-an pesawat dari Palembang ke arah Jakarta. Nah, posisinya aku jam 3 itu masih di tengah kota. Padahal bandaranya itu jauh banget dari kota. Ya, sekitar 20-30-an kilo lah. Ya, segituan lah. Akhirnya mau nggak mau aku harus naik transportasi yang bisa cepet sana kan. Nggak mungkin aku, dulu masih nggak ada Grab. Dulu jarang banget ada Grab. Itu apa? Ojol dan teman-temannya jarang banget. Adanya cuma ojek pangkalan, adanya bis kota, adanya sama Trans kalau nggak salah. Belum ada apa itu MRT. Kalau sekarang kan Palembang ada MRT. Nah, akhirnya mau nggak mau aku harus naik transportasi umum kan. Naik transportasi umum dan naik kalau nggak salah itu naik ojek pangkalan gitu deh. Nah, setelah aku timbang-timbang gimana caranya aku bisa sampai bandara sebelum jam 8, aku mau nggak mau harus naik ojek kan, ojek pangkalan gitu. Nah, ojek pangkalan, dan aku kan awalnya naik transportasi umum dulu ke arah yang ke dekat bandara. Jadi kan biar ongkosnya agak murah lah gitu kan, daripada kalau kita harus naik ojek di tengah kota, habis perjalanan ke bandara 30 kilo kan lumayan juga tuh duitnya. Akhirnya aku siasatin biar naik transportasi umum, naik bis kota dulu ke arah pinggiran kota yang ngarah ke bandara. Nah, itu akhirnya titik terakhir di terminal pinggiran kota itu. Terus akhirnya aku kan harus nyari transportasi ke arah bandara ya. Di situ tuh aku coba nyari ojek online kalau nggak salah. Nyari ojek online susah banget nyantolnya karena emang itu tahun 2000 berapa ya, 2010 atau 2011. Ojek online kan belum banyak kan. Akhirnya mau nggak mau aku harus nyari ojek biasa, ojek pangkalan. Nah, di ojek pangkalan ini ada salah satu bapak-bapak yang udah nakutin aku pertamanya. Karena aku posisinya sendiri, aku pakai apa tuh? Carrier gede gitu kan, pakai hijab. Dia tuh nakut-nakutin, "Mbak, kalau Mbak pesan ojek online di sini, saya bakar yang punya ojek online-nya." Kan. Saya bakar yang ojek online ini. Lah, aku kan udah ketakutan sendiri ya. Duh, gimana sih nih Bapak nih, nakut-nakutin mulu dah gua gitu kan. Sebelumnya kan aku udah tahu kalau soalnya Palembang itu tempatnya keras gitu kan. Tapi aku udah berusaha untuk menjauhkan mindset seperti itu loh. Biar kita tuh kuat, kita tuh berani lah ini. Akhirnya aku juga takut juga. Akhirnya sama bapak, yaudah Mbak, kalau Mbaknya mau ke bandara saya antar aja gitu. Naik ojek pangkalan. Wih, iya Pak, aku kan anak ini ya, masih baru lah itu. Iya Pak, berapa Pak? Udah kasih aja segini gitu kan. Kasih aja, emang lebih mahal daripada ojek online sih. Ya enggak, ya 20 ribu lebih mahal. Tambah 20 ribu lah intinya kayak gitu. Ojek online-nya berapa, tambah 20 ribu. Lumayan juga. Tapi yang membuat aku buat aku jadiin pelajaran itu, jadi si bapak pangkalan itu pakai tato, ngeri banget lah pokoknya Dek. Oh my god. Pakai tato. Dulu kan masih zamannya Aki ya, Aki itu banyak banget di tangannya itu. Terus akhirnya dia pakai apa tuh namanya? Pakai kalung kayak orang preman gitu loh, macak preman. Pokoknya preman banget, kayak orang preman gitu. Akhirnya mau nggak mau kan aku harus naik gitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Saya naik ini aja, saya pakai jasanya Bapak aja gitu kan. Akhirnya ya udah.
Sampai di tengah jalan bapak itu cerita, "Mbak, saya itu ini baru tarikan pertama saya hari ini loh Mbak," gitu. Padahal itu udah posisi jam 4, jam 5-an deh. Jadi selama 1 hari dia itu baru dapat pelanggan tuh aku aja gitu kan. Terus dia itu sempat cerita tentang keluarganya, tentang, "Mbak kalau mau nyari oleh-oleh di sini aja saya temenin," gitu kan. Saya temenin langsung diegoin gitu loh, Dek. Jadi searah sama aku ke bandara, itu dia cerita sepanjang jalan tuh cerita tentang keluarganya, tentang, eee, dia baru sore ini baru dapat tarikan pertama, kayak gitu kan. Jadi kayak kasihan banget nih orang. Padahal, wow, kalau lihat orang pertama kali, kalau kita lihat dia pertama kali itu kayak, wah, ngeri sekali, ngeri banget tau, ngeri dah, ngeri. Tapi dia baik banget. Sampai juga yang paling berkesan itu, jadi Mbak tuh kan harus kalau masuk bandara, kalau kalau biasanya kan mobil ya yang paling dekat ke arah terminal kayak terminal 1 atau terminal 2 tulisannya gitu loh. Jadi kan parkir motor biasanya jauh banget kan. Nah, Iya, benar-benar. si bapak ini tuh kayak berusaha untuk, "Ya udah Mbak, saya anterin aja ke terminal sini kan Mbak, ke pintu sini." "Iya Pak, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa kok Pak, dari parkiran aja." Aku udah kayak gitu kan. Nah, bapaknya itu kayak, "Enggak Mbak, bisa kok, bisa, nanti saya bilangin sama satpam yang di situ," gitu kan. Akhirnya dibilang sama satpam yang di situ, "Pak, saya mau nganter Mbak ini ke sana." "Oh, enggak Mbak, Pak, saya mau nganter anakku Rono," kayak gitu. Kayak anak dia, jadi dia tuh nganggep aku tuh anaknya gitu kan, biar dibolehin untuk biar jalannya nggak terlalu jauh kayak gitu loh. Aku di situ bener-bener kayak, ya Allah, aku salah apa? Salah ngecap orang gitu loh. Saya ngecap orang. Oke lah perawaannya dia mengerikan, ternyata dia baik banget. Itu jadi pelajaran banget buat kita kalau di traveling, jangan melihat orang dari luarnya aja. Ternyata dia baik sekali. Akhirnya aku nggak tega kan, cuma ngasih segitu. Ya udah aku lebihin. Pas saya lebihin ya buat anaknya bapak kayak gitu. Terus aku kasih dan juga sih gitu. Iya benar, pokoknya jangan don't judge people from the cover ya. Soalnya kita nggak tahu nih orang-orang biasa kadang tuh kita tuh kayak biasanya ya nampilin diri kita tuh kayak terlihat menyeramkan agar orang-orang itu nggak kayak macam-macam gitu ke kita. Mungkin bapaknya menggunakan sistem seperti itu. Iya, iya dia menggunakan fokus. Iya bener-bener takut banget gitu tuh kayak wow. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Akhirnya selama perjalanan tuh kayak ya Allah ternyata selama ini ya gue salah menilai orang gitu kan. Kalau semuanya kayak bertato lain-lain tuh nggak semuanya itu kasar, nggak Iya benar. semuanya itu dia ya kan ya nggak semuanya itu kasar, nggak semuanya itu dia jelek, nggak semuanya itu jahat sih. Dan kita jangan sampai kita tuh kayak jangan sampai kita tuh kayak gini, menilai orang tuh langsung dari kayak dia nawarin dengan cara yang nada yang tinggi, terus kita juga ngomongin dengan nada yang tinggi, pasti dia bakal kepancing kan, marahnya itu kepancing. Jadi kalau sebenarnya aku sekarang udah punya cara ketemu orang kayak gitu, aku harus stay cool dulu, harus lebih calm down lah rasanya kayak gitu. Iya, benar. Tapi tetap serem juga sih Mbak. Soalnya bapaknya bilang mau bakar nih yang punya ojek online. Iya, itu yang ngeri banget lah deh gitu kan, ngeri banget. Aduh Mbak, jangan bertengkar. Permasalahan antara mau ke bandara jangan bertengkar sampai dibakar nih orangnya. Iya. Agak ribet. Akhirnya kan aku nggak ada pilihan kan. Sebetulnya di situ kan aku akhirnya nggak ada pilihan untuk nggak naik transportasi yang dia sediain kayak gitu. Nggak apa-apa lah. Teknik marketingnya bagus juga ya Bapak. Projectnya Bapak. Tapi jangan ditiru. Tidak baik. Takutnya iya, tidak semua orang menanggapinya itu dengan kayak seperti Mbak Bita baik-baik saja. Mungkin kayak oke, ikutin babanya. Siapa tahu ada yang benar-benar kayak mau ajak tawuran juga nih. Iya, padahal mah di dalam hati mah udah takut banget gitu, udah istighfar nulisnya. Iya benar. Aku kalau jadi Mbak Bita juga kayak gini, udah deh Pak, udah saya tinggal di sini aja dulu, saya nggak jadi berangkat.
Oh ya, Mbak Bita kan udah sampai Palembang ya. Emang udah berapa kota sih Mbak totalnya tempat yang pernah Mbak Bita kunjungi? Kayaknya udah banyak banget deh. Kalau kota sih lumayan banyak ya, tapi kalau pulau aku cuma berapa sih? Jawa, Bali, Sumatera. Yang belum aku cuma Papua sama Kalimantan. Aku belum ke situ. Oh my God, berarti Sulawesi sama Maluku udah nih Mbak? Iya, Maluku belum. Sulawesi udah, Maluku belum. Oke, mungkin Mbak Bita bisa cerita nih dari tempat-tempat dari pulau-pulau yang udah pernah Mbak Bita datangi nih. Pulau mana sih yang tempatnya tuh kayak bikin, wah ini nih orang Indonesia perlu tahu banget gak sih gitu. Kan kita kan nggak semua orang bisa explore seluruh pulau yang ada di Indonesia kan ya, kayak gitu. Aku banyak. Mana ya? Banyak sebetulnya, Dek. Karena di Jawa itu ada, mana itu? Aku lupa kalau di Jawa tuh. Di Jawa tuh juga ada Banten. Banten itu provinsi sendiri ya, tapi kan masih Pulau Jawa. Banten itu juga tempatnya bagus banget. Pulau Baduy, suku Baduy. Aku pernah ke suku Baduy juga. Ada di Sulawesi itu ada Toraja. Aku juga pernah ke Toraja juga. Yang paling berkesan menurut aku Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, Lombok itu semua punya kesan. Semua punya kesan, punya ada cerita sendiri-sendiri sih. Tapi yang paling berkesan banget buat aku itu Palembang. Ini Sulawesi Toraja berarti ya Mbak? sangat berkesan banget. Itu kayak impian udah lama gitu kan. Impian kayak udah lama banget aku pengen ke wisata budaya. Kalau ke Toraja kan lebih ke budaya ya. Kalau iya, wisata budaya, tapi juga ada wisata alamnya gitu kan. Wisata alamnya juga banyak dan itu emang bagus-bagus banget. Tapi itu tadi kita harus transportasinya lebih jauh, kita lebih nabungnya lebih banyak kayak gitu. Dan lebih banyak risetnya karena di sana kan aku kan agamanya Islam gitu kan. Aku agamanya Islam, di sana mayoritasnya Kristen sama Katolik kayak gitu. Jadi aku lebih banyak riset di sana makannya gimana ya gitu kan, lebih penting makan penting ya Bu, nggak mungkin kan kita bawa pop mie terus gitu, beli mie terus, nggak mungkin. Makannya ada nggak tempat warung halal di sana, terus habis itu ada nggak tempat penginapan yang syar'i lah, setidaknya syar'i gitu kan. Nggak banyak kan tempat penginapan yang dia, kalau di Toraja itu banyak banget penginapan yang abal-abal gitu kan. Okay. Terus ya banyak banget. Terus habis itu uh, tempat ibadah, musolanya, masjidnya, kita dengar azan nggak ya di sana gitu kan. Tapi emang aku akuin Toraja itu meskipun kita menjadi kaum minoritas gitu kan, tapi di sana itu damai aja, damai nggak ada kerusuhan, saling menghargai kayak gitu, saling menghargai satu sama lain. Apa aja ya, dia saling bantu membantu sih seperti itu. Jadi kayak semuanya ada, aku ceritain yang di Toraja ya. Jadi salah satu tempat yang menurut aku adalah tempat traveling yang paling paling aku suka, paling aku senengin itu di Toraja. Jadi kalau di Toraja itu aku sebetulnya nginep di rumahnya kepala suku di daerah sana. Dan kepala suku itu saudaranya teman aku yang di Jakarta. Jadi dikasih rekomendasi, udah kamu nginep aja di rumahnya tante lah kalau sana. Tante aku di sana di Toraja. Akhirnya aku nginep di sana. Rumahnya itu jadi homestay gitu kan. Akhirnya aku dapat homestay di sana. Terus ketemu teman-teman, ada salah satu temanku yang asli sana, dan banyak banget di homestay itu banyak banget pendatang, banyak banget wisatawan juga. Tapi di situ tuh tantenya teman aku tuh bilang, oh kamu muslim ya, oh iya kalau kamu muslim kamu nanti kamarnya sebelah sini ya, jadi jauh dari kayak dijaga gitu loh, nggak boleh dekat sama kamar yang
cowok atau kamar yang dari luar negeri kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nyaman aja untuk beribadah kalau kita beribadah biar dia tidak terganggu atau dia beribadah juga kita tidak terganggu kayak gitu. Kamu sebelah sini ya, nggak apa-apa ya di sini. Terus nanti makannya kamu mau makan apa, dimasakin apa gitu kan. Kamu nggak makan kayak babi atau apa daging anjing kan di sana dimakan ya. Daging anjing gitu kan. Iya, iya. Aku lupa panggilnya siapa ya namanya. Iya Inang kalau nggak salah. Mirip-mirip sama ini. Orang mana tuh? Orang Medan. Akhirnya ya udah dimasakin yang buat breakfast aku dimasakin yang setidaknya kayak masakan Jawa kayak gitu loh. Terus kalau sebenarnya itu hari pertama, hari kedua aku lebih milih oh yaudah aku ini aja roti aja gitu kan. Kita nyari amannya aja ya gitu kan. Karena kita nggak tahu prosesnya memasak itu campur sama yang ada yang haram atau tidak gitu kan. Kan kita juga harus menjaga asupan yang kita makan kayak gitu. Jadi aku lebih milih oh yaudah roti aja gitu. Kecuali kalau di situ ada tempat makan khas dan dia ada tulisan halalnya. Dan kebanyakan di Toraja itu kalau dia tidak halal, bener-bener tulisan warungnya itu ada tulisannya tidak halal. Kalau sebenarnya halal, ada bener-bener kayak ada tulisan halal. Contoh kayak bakso sapi, bawahnya ada tulisan halal, gede banget. Nah kayak gitu. Itu sih toleransinya itu. Jadi kan kita sebagai pendatang, sebagai tamu, sebagai traveler itu nggak salah masuk tempat makanan, jadi dipermudah sih seperti itu. Iya, keren. Aku tuh orang Sulawesi tapi belum pernah ke Toraja, Kak. Mana Sulawesi? Makassar. Aku di Sulawesi Tengah gitu. Mana itu? Sulawesi Tengah, Palu. Tahu nggak sih? Oh, Palu. Iya, tahu. Itu dulu pernah aku hampir menjadi relawan Palu. Tapi nggak jadi. Yang 2018 kemarin ya? Tapi nggak jadi, dari kantor nggak ngebolehin untuk cuti. Itu kan lumayan panjang ya, 2 minggu kalau nggak salah. Nggak dibolehin, ya udahlah. Ya apa? Ada peluang yang lain. Aku tuh penasaran gitu loh, Toraja tuh kayak gimana. Karena kalau teman-temanku sih bolak-balik ke Toraja, jadi kayak penasaran Toraja tuh kayak gimana. Apalagi kayak aku kan Muslim gitu ya, kalau di sana tuh aman gak sih, makannya gimana dan lain sebagainya. Kan Toraja kan 11-12 kayak Manado ya, kayak maksudnya ya, Islam itu minoritas gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau Manado aku memang udah tahu kayak gimana gitu kan. Jadi kayak taunya dari ayahku gitu. Oh ternyata kayak gini gitu. Kalau Toraja gimana ya? Apalagi budayanya kental banget kan kayak gitu. Berarti sempet nonton ini gak sih Kak? Ritual-ritual. Iya. Jadi itu salah satu wishlist aku ya. Kayak tahu aku kayak ke suatu tempat tuh harus ada wishlistnya gitu kan. Aku kejar wishlist itu gitu kan. Kayak apa sih, anaknya ambis banget untuk ngerjain wishlist kayak gitu. Akhirnya ada salah satu kemarin waktu ke Toraja itu tuh, jadi aku mau ke arah ke tempat wisata gitu kan. Di daerah tempat wisata itu, dekat tempat wisata itu ternyata ada rame-rame. Nah aku tanyalah sama teman aku, itu ada apa? Oh ada ini operasi sampean, upacara penguburan gitu kan. Wih, upacara penguburan yang diarak itu kah? Gitu kan. Iya yang diarak. Yaudah kita berhenti aja. Nah padahal posisinya itu tuh kita nggak tahu itu tuh siapa yang meninggal, bukan dari keluarga teman aku, bukan dari keluarganya aku, bukan dari keluarganya saudara Inang, bukan dari tempatnya aku nginep itu, bukan. Jadi kayak ya udah ada orang meninggal, kita belok aja. Kayak aku pengen ikut lihat prosesinya gitu kan, ada prosesinya. Ya udah, dan kita emang wisatawan di Toraja, baik luar negeri dan baik dalam negeri, orang daerah sana itu mungkin udah paham lah ya. Akhirnya wisatawan itu bener-bener ditaruh di tempat yang bagus banget untuk ambil video, untuk kita bisa menyaksikan dari atas lah setidaknya gitu loh. Jadi kayak dia bikin tempat yang kayak tebing gitu, kita tuh bisa dilihat dari atas dan prosesnya itu di bawah gitu. Jadi kayak kita, wow gini ya ternyata prosesinya ya, dan kita bisa ikut prosesinya sebetulnya. Kayak kita ngarak keliling
keliling desa kalau ngasih tahu kalau ada orang meninggal di sini. Kalau di Toraja kan gitu ya, apa namanya, adatnya seperti itu. Kalau ada orang meninggal, dia bakal diarak keliling desa seperti itu. Terus ada upacara juga, tapi sebetulnya pas upacara kalau nggak salah, upacara potong tedong bonga itu sapi sapi khas Toraja, dan ini sapinya itu sapi putih, sapi albino. Dan itu mahal banget harganya. Itu bisa 500 juta satu sapi doang. Oh my God. Satu sapi doang itu bisa 500 juta. Dan itu aku sempat nggak ikut sih kayak gitu. Dan banyak banget sih pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil di situ. Jadi kalau kita seorang muslim, nggak mau bedain ya, tapi kalau kita ya itu mungkin karena tradisi atau karena udah kepercayaan leluhurnya mereka, kalau kita seorang muslim, orang meninggal itu langsung dimakamkan gitu kan. Dan kalau menurut kepercayaan orang Toraja, kalau meninggal itu ya biarkan dia di rumah dulu, di rumah yang tuan rumahnya itu kayak menganggap dia itu masih sakit. Jadi setiap hari masih dikasih makanan sambil menunggu uang untuk prosesi upacara pemakamannya itu terkumpul. Karena orang Toraja, karena menurut berapa temanku yang udah pernah ke Toraja, dan emang aku tanyakin sendiri ke yang punya homestay, karena mereka beranggapan kalau meninggal itu sama aja kayak ada upacara pernikahan, jadi gede-gedean. Tuh. Jadi jor-joran lah kalau bahasa Jawa Timurnya, jor-joran. Jadi kayak contoh anaknya 3 gitu kan. Kamu yang beliin sapi tedong bonga itu tadi yang harganya 500 juta segini gitu. Jadi makanya kenapa nggak langsung dikuburkan atau nggak langsung dimakamkan atau nggak langsung ditaruh di batu kan kalau orang meninggal di sana, tapi nunggu duitnya untuk acara itu terkumpul gitu. Dan waktu terkumpul itu si mayitnya itu tetap ditaruh di rumah, tetap ditaruh di kamar, dan satu rumah sama dia itu harus beranggapan bahwa si mayit itu hanya sakit gitu. Jadi kayak kita yaudah, jadi setiap hari dikasih makan kayak gitu, diantarin makan ke kamarnya kayak gitu. Dan itu tuh nggak bau, kalau kata teman aku yang masuk ke rumahnya, si mayitnya tuh nggak bau karena emang udah ada salah satu tanaman di daerah Toraja itu yang bisa membuat gak ngeluarin bau si mayitnya. Padahal kalau logikanya kalau semuanya udah meninggal lama busuk ya, itu nggak busuk sama sekali, nggak busuk sama sekali. Jadi kan kalau kita prosesi itu benar-benar nggak ngebau ada bau busuk atau apa, padahal itu bisa nunggu prosesi pemakaman tuh bisa sampai 10 tahun. Ya benar. Oke. Jadi Ngeri sebenarnya banget kayak ya. gitu ya. Itu. Iya. Kayak jadi pelajaran baru ini mungkin buat Sobat MI juga jadi pelajaran baru ini, mungkin yang belum ke Toraja jadi tahu prosesnya. Ternyata pemakamannya kalau di Toraja itu beda gitu loh. Ada apa ya? Tapi kan memang kan kayaknya nggak semua Kristiani kayak seperti itu nggak sih Kak kayaknya. Mungkin itu udah tergantung adat budaya yang di sana juga gitu. Mungkin kalau Toraja, ini aku baru tahu banget kalau kayak gitu. Soalnya aku juga kan punya keluarga Kristiani gitu. Tapi prosesnya nggak kayak gitu. Dan pas aku dengar cerita dari Mbak Dita tadi, kayak, wah ini kayak suatu insightful baru gini nih yang baru aku tahu. Ternyata di Toraja itu kayak gitu. Keren banget. Oke, berarti kalau di Toraja sendiri mereka tetap dibakar ya nggak? Tetap dibakar ya kayak gitu. Pernah nggak sih Kak Binta tanya? Pernah ini sih. Kalau di Toraja dimasukin kayak batu, jadi mereka itu punya batu keluarga gitu loh. Kayak kalau di sini pekuburan keluarga, kalau di sana tuh batu keluarga. Jadi si yang meninggal itu dimasukin ke dalam batu. Jadi udah dibikinkan lubang gitu kan, batu, tebing dan batu. Pokoknya itu gede banget. Itu dimasukin. Jadi yang meninggal itu dimasukin ke dalam situ gitu. Kalau dulu ada juga tapi udah lama banget sih, dulu itu berapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus yang lalu, anak kecil yang belum balik atau anak kecil yang kalau dia di sana sebutannya balik itu 1 tahun, anak kecil yang belum 1 tahun atau enggak anak kecil yang baru meninggal waktu ibunya melahirkan, jadi kayak newborn gitu, itu
mayatnya ditaruh di pohon gitu, ditanam jadi kayak pohon tuh apa tuh namanya, dibolongi terus ditaruh di situ. Itu masih ada sampai sekarang. Anak kecil tuh Kayaknya nggak ditanam di asing pohon sih gitu. ini. Iya. Ya kayaknya nggak asing. Ini Aku kayaknya pernah muncul di berita. iya, aku lupa namanya. Baby Brave kalau nggak salah. Baby Brave atau apa gitu. Pohon bayi. Baby Brave. Iya, lupa aku namanya pohon. Iya. Ada kok, Berarti banyak di situ. pohonnya itu juga pohon dari satu keluarga itu ada di situ atau memang dari satu suku gitu? Kalau nggak salah satu suku nggak sih? Ya, enggak, satu desa. Jadi kalau satu desa, tapi ya itu tadi kan ada kapasitasnya gitu kan. Itu aku pernah ngedatengin 2 apa 3 tempat yang seperti itu. Tapi kalau sekarang karena udah lama, apa sih, pohonnya itu udah lama, akhirnya sekarang udah nggak keurus gitu. Itu salah satu jadi tempat wisata sih, salah satu tempat wisata di Toraja, dan itu nggak keurus kalau sekarang. Jadi eman banget. Jadi kan kalau wisatawan beneran aku kesana itu kayak nggak keurus, jalannya jelek gitu kan. Bener kayak bukan tempat wisata, kayak kita itu tiba-tiba berhenti aja, itu tuh tempatnya tuh di situ gitu kan. Ya udah kita berhenti, terus kita lihat-lihat gitu kan. Setelah dilihat ya udah, nggak ada retribusi untuk tiket masuk, nggak ada penjual oleh-oleh, nggak ada. Oke, mungkin memang nggak dijadiin tempat wisata kali ya, Kak. Soalnya kan itu kan buat tempat ini juga kan sih, berduka gitu. Kan Iya, nggak bisa. sih. Loh, Atau, jangan salah. Wisata di Toraja tuh kebanyakan wisata makam loh. Beneran. oh my God. So, aku baru tahu banget. Aku lupa namanya. Jadi wisata di Toraja itu kebanyakan wisata makam. Aku kebanyakan wisata ke Toraja itu kebanyakan wisata makam. Contoh kayak, aduh ya Allah lupa namanya. Ini ada salah satu goa, kalau nggak salah, iya goa di Toraja. Jadi kan kalau goa dan itu isinya makam semua di situ. Mungkin teman-teman nanti bisa dilihat Instagram aku yang setahun yang lalu, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu aku situ. Jadi di situ tuh goa isinya itu peti mati semua, dan itu nggak bau, bener nggak bau, yang aku bilang tadi nggak bau. Ada juga yang aku ke batu gede banget, dan itu tuh makam juga kayak gitu. Jadi kalau di Toraja kebanyakan kita wisata makam. Wisata alamnya ada, cuma ada lolai, ada aku lupa satunya di atas bukit itu. Tuh, kebanyakan Toraja seperti itu. Hidden game-nya banyak banget kalau di Toraja. Tiba-tiba kamu ketemu wisata yang makam gede gitu pinggir jalan kayak gitu. Itu banyak banget, dan banyak juga wisatawan yang berhenti. Nanti kebanyakan orang Toraja juga memanfaatkan itu sebagai ladang pencarian dia, menjadi ladang nafkah dia buat ada yang jual oleh-oleh, kecuali desa adat ya, karena Toraja juga ada desa adatnya. Ini desa adatnya beda lagi ya, Kak, berat sama yang Mbak Wita kunjungi? Beda. Desa adat apa ya, sebentar deh, aku lupa deh, sejujurnya lupa sama desa adat. Ada desa adatnya di daerah Toraja itu, apa ya, yang satu rumah, bukan satu rumah, dari satu desa itu tuh bangunannya bangunannya kayak bangunan khas kayak gitu, dan emang di belakangnya itu juga ada makamnya juga, tapi itu beda wisata lah gitu, beda tempat wisata. Baru tahu banget ini kalau ada desa apa tadi, Kak? Aduh lupa nih. Desa Namanya bentar, aku personal lagi. Ada desa adat pokoknya, aku lupa namanya ntar. Ada deh, nanti aku chat aja deh. Namanya. Kalau mungkin buat teman-teman, buat sobat MI mungkin penasaran desa adat kayak gimana, bisa teman-teman searching juga di Google, pasti ada gitu. Nanti teman-teman cari tahu juga setelah nonton podcast ini, dengerin podcast ini gitu. Ternyata luar biasa banget ya Mbak, ternyata dari Toraja kita banyak belajar gitu hal-hal yang baru yang sebenarnya jarang kita temuin di daerah tempat tinggal kita sendiri kayak gitu. Nah,
Kan tadi Mbak Bita juga udah nyinggung nih hidden gem di Toraja tuh banyak banget tuh. Kayak teman-teman makamnya. Kan mereka lebih ini ya, lebih tempat wisatanya lebih banyak makam gitu kan. Nah, kalau di daerah lain, ada nggak sih Mbak hidden gem yang Mbak Bita rekomendasiin buat anak-anak kuliahan sekarang yang mau healing-healing asik? Kalau anak sekarang mah aku lihat-lihat healingnya cuma ke pantai, ke gunung, kayak gitu kan ya kebanyakan ya gitu kan. Tapi emang oke lah kita emang ngikutin zaman gitu kan. Kalau aku healingnya ini sih, hidden gem-nya itu nggak usah jauh-jauh, kalian cuma ke ini aja. Mana tuh namanya? Suku Baduy. Itu hidden gem banget. Itu banyak banget kita olahraganya dapat karena kita harus trekking selama 4 jam. Jadi kan kalau suku Baduy kan kita kayak masuk ke suku pedalaman gitu kan. Nah itu trekking, ya bayangin kayak naik gunung lah, separuh gunung gitu kan, 4 jam. Terus kamu bisa mengenal adat sana, bener-bener kamu bisa mengenal adat sana, satu sama lain. Kan Baduy kan ada suku Baduy dalam, suku Baduy luar. Beda adatnya suku Baduy dalam sama suku Baduy luar tuh beda banget. Terus transportasi kesananya dari Jakarta lah, dari Jakarta itu juga kamu bisa belajar harus naik oplet ya, iya oplet ke daerah mana tuh, daerah naiknya pas ke suku Baduy itu Baduy luar, dari luar itu kita harus naik trekking 4 jaman kayak gitu. Airnya bersih banget di sana, pemandangannya bagus. Kamu mau makan, kamu mau ngambil kelapa atau degan, itu juga nggak apa-apa, dibolehin. Tapi kan kalau kita masuk ke Baduy dalam atau Baduy luar itu selalu ada guide tour-nya, guide tour lokal. Suku Baduy, pernah tahu nggak suku Baduy, guys? Kalau aku pribadi pernah dengar sih Kak, tapi belum pernah ke sana gitu. Dan nggak tahu kalau itu sebenarnya jadi tempat wisata gitu, baru tahu banget. Iya, itu jadi tempat wisata. Itu jadi tempat wisata. Jadi suku Baduy itu dia masih menjunjung adat istiadatnya leluhur ya. Kalau suku Baduy dalam banget masih adat menjunjung adat istiadatnya leluhur. Jadi dia kalau Baduy dalam itu kemana-mana nggak pakai sandal, nggak pakai alas kaki, dan nggak boleh naik transportasi apapun itu sampai sekarang. Jadi kalau dia mau ke Jakarta itu ya dia harus jalan, nggak boleh naik transportasi apapun. Berarti itu kayak sebuah kepercayaan yang mereka dari leluhur. Ya. Itu kepercayaannya mereka seperti itu sih kalau sekarang. Banyak banget nggak boleh pakai, mungkin karena dia untuk menjaga kepercayaannya itu sampai dia nggak boleh pakai kayak baju yang dijahit, jadi pakainya jari gitu. Berarti yang dililit gitu ya? Iya, betul, yang dililit-lilit kayak gitu. Terus banyak juga yang dia beranggapan nggak boleh. Sebenarnya kita kan sebagai pendatang kadang-kadang sampai Baduy dalam kita kan ini ya bersih-bersih lah ya, cuci muka dan lain-lain. Nah di sana nggak boleh ada bahan kimia satupun yang mencemari lingkungan, entah itu dari deterjen, entah itu dari kita, entah itu gigi kita, dan mandi lah, kasarannya nggak mandi pakai sabun gitu. Kalau kita mau nginep di sana ya, tapi emang harus nginep, kalau nggak nginep capek banget. Kita nginep di Baduy, iya capek banget karena udah trekking 4 jam, berangkat 4 jam, pulang ya 4 jam kan, nggak mungkin kita nggak nginep. Kita tahu dari mana kalau traveling nggak nginep ke daerah yang kita tuju kayak gitu. Kalau cuma traveling, cuma jalan-jalan, aduh aku mau pengen ke pantai, bisa pulang lagi, ya udah itu namanya rekreasi, bukan traveling. Iya benar. Ya kita memang harus kayak nginep gitu biar lebih tahu gitu yang kita kunjungi itu apa sih, sekalian juga bisa cari tahu. Ya benar tadi kata Mbak Bita,
kita kalau traveling tuh perlu ada wishlist gitu biar tahu kamu tuh mau cari apa sih, jangan sampai kita Ya, kayak apa ya kalau anak-anak sekarang lagi pelongo. pelongo-pelongo doang ke sana cuma yaudah nikmatin doang gini foto bla 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 pulang gitu kan, nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau sekarang kan kalau aku dulu traveling ya aku harus ada yang bisa aku ambil, contohnya kayak gitu tadi ke Baduy kayak gitu kan, aku tahu di sana nggak boleh pakai lotion atau apa gitu kan, pokoknya kalau nyentuh apa tuh air di sana nggak boleh ada bahan-bahan kimia gitu aja. Kalau makanan sih masih boleh ya, kita bawa ciki-ciki. Kadang-kadang kan kita kan kepingin nyemil atau apa, di sana nggak ada makanan, nggak ada yang jual ya guys ya. Jadi di Baduy dalam itu bener-bener rumah. Jangan bayangin kayak rumah-rumah di sini yang gede-gede gitu kan. Enggak, itu cuma kayak desa, rumahnya itu kecil-kecil dan itu kebanyakan dari anyaman bambu dinding. Jadi kita bener-bener dingin banget di sana. Kalau di sini kan tembok gitu kan, di sana bener-bener dari anyaman bambu, terus dari rumahnya raket-raket kan loh. Ya keluar bahasa Jawanya. Nah tadi kan nggak boleh ada bahan kimia ya Mbak Bita. Terus Mbak Bita di sana waktu mandi gimana Mbak? Berarti nggak pakai sabun tuh? Nggak pakai sabun, nggak pakai sabun di sini, di sana. Oh, soalnya kan kadang apa ya? Orang tuh kayak ngerasa aneh gak sih, mungkin kalau kita yang sekarang ini kan kalau mandi gak pakai sabun kayak aduh ada yang kurang nih kayak gitu. Iya, betul sekali. Tapi di sana itu emang nggak ngebolehin apa namanya itu, nggak ngebolehin wisatawan pun nggak boleh pakai sabun atau apa. Tapi sejujurnya aku di sana cuma sehari doang, jadi nggak sampai 24 jam. Aku sampai sana itu sore kalau nggak salah, sore. Terus besok siangnya aku udah turun lagi ke Baduy luar kayak gitu. Jadi oke lah nggak mandi sekali. Bapak yang penting udah tahu nih. Oh, Tapi tetap, iya, tapi tetap parfum tetap kok. Parfum tetap ada. Oh, parfum tuh. Tidak apa-apa, masih ada parfum yang menyelamatkan kita. Kalau nggak ada sabun. Oh, tapi kalau parfum berarti nggak apa-apa ya? Soalnya kan bahan kimia ya? Nggak apa-apa, tapi kan nggak merusak lingkungan. Oke. Oh, ini jadi pelajaran bagus sih. Berarti mereka itu selain apa ya, menjaga pesan dari leluhur, mereka juga menjaga lingkungan. Iya benar. Oh, iya. Keren banget. Dia menjaga lingkungan banget. Iya benar. Ini hidden gem-nya keren banget sih Mbak. Ini rekomendasi yang menurut aku yang perlu dibutuhin oleh anak-anak zaman sekarang. Apalagi kan kita sebagai generasi bangsa nih perlu mempertahankan nilai-nilai budaya istiadat yang ada di Indonesia gitu. Walau kita bukan asalnya dari sana, tapi kalau misalnya kita kan orang Indonesia, jadi kita perlu tahu lah walau nggak mendetail. Yang penting kita, oh ini adatnya kita nih, jangan sampai budaya kita, adat kita itu dicuri oleh negara lain dan diklaim oleh negara lain, kan itu rasanya kayak udah sakit banget kan, padahal ini udah kayak perjuangan leluhur kita malah diambil oleh negara lain dengan seenaknya gitu, karena kita sendiri nggak tahu gitu. Iya benar, kita kalau traveling itu bukan hanya datang foto selfie selesai atau cari Starbucks, mungkin anak-anak zaman sekarang cari konten gitu kan. Kalau anak sekarang kan cari konten. Iya, nyari konten terus upload gitu di TikTok. Tapi nggak apa-apa, konten creator ya. Konten creator dijunjung oleh profesi konten creator, atau enggak apa ya, selain traveling gitu juga teman-teman cari ilmunya gitu. Penting banget ilmunya tadi, kita cari apa sih dari daerah ini yang bisa kita pelajari dan bisa kita bawa nih ke tempatnya kita buat di-share gitu ke teman-temannya kita. Jadi orang-orang di sekitar kita yang walau nggak kunjung ke sana, jadi dapat experience-nya juga nih. Oh, aku tahu nih teman aku pernah ke sana kayak gitu. Aku juga seneng banget sih Kak kalau misalnya dengar-dengar dari teman yang pernah kunjungi di suatu tempat terus pulang-pulang bawa cerita baru gitu kan. Kepingin nggak kayak gitu tuh? Kepingin, aku pengen nyoba Toraja, ya Allah. Ini asalnya dari Sulawesi. Toraja. Pas pulang kampung sempetin 2 hari lah, atau enggak sehari juga tuh, kurang sih kalau sehari dari Palu, kurang banget. Tapi kalau baru ke Toraja kan deket ya, nggak terlalu jauh ya, deket. Kalau sebenarnya di Toraja kan sekarang udah ada bandara, jadi lebih enak gitu kan. Kalau aku dulu, karena aku sifatnya nggak mau yang karena mahal, kalau dari
dari mana? Dari Makassar naik pesawat ke Toraja itu masih lumayan mahal, masih di atas 1 juta gitu kan. Sedangkan kalau naik bis, dan bisnya itu emang bagus banget, itu cuma 200.000, ya udahlah aku naik bis aja biar bisa merasakan enaknya naik bis kayak gitu. Ketemu orang baru lagi kalau naik bis. Iya. Tapi kalau perjalanan dari Makassar Toraja, soalnya kampung aku kan deket-deket Makassar juga ya. Yes. Deket-deket Palopo, tahu nggak sih? Mbak Vita Oh iya, tahu tahu. Palopo? Nah, itu kan ya deket-deket Toraja juga sih, tapi nggak deket-deket banget sih. Nah, itu kan kayak jalanannya Sulawesi Selatan itu agak bikin gitu kan? puyeng. Kita kayak lagi disco-disco di jalan nih. Puyeng banget. Aku kebetulan itu aku naik Primadona. Jadi kalau semuanya teman-teman yang dari Makassar mau ke Toraja atau Makassar ke Palu, ke Palopo, itu ada namanya bis Armada Primadona. Ya udah aku sebut aja karena ini ya, karena biar informatif juga teman-teman. Jadi kalau mau ke Toraja, kalau dari Makassar, kalian dari Jawa terus mau ke Toraja via Makassar, kalian harus naik bis Primadona. Dan itu bisnya emang berangkatnya spesiali malam. Jadi dari Makassar tuh jam 8-an. Jadi kalau kita nggak ngerasa tuh jalan yang kayak gini-gini tuh nggak ngerasa. Kita buat tidur gitu loh. Iya, benar. Benar. Jadi kan itu kan cuma termasuk termasuk ngehemat waktu kita untuk jalan-jalan sih. Jadi biar sampai sana subuh, biar terus habis itu bersih-bersih, sarapan, terus habis itu jalan-jalan gitu. Jadi kan kita lebih bisa ngelola waktunya lebih banyak di tempat wisata-wisata itu tadi. Gitu. Benar, aku juga mau rekomendasiin sih buat teman-teman juga kalau mau traveling di daerah Sulawesi, kalau antar Sulawesi pengen jalur darat ya, itu mendingan malam deh. Soalnya kalau sore kalian bakal tidak kuat melihat jalannya. Sangat tidak kuat. Bener. Meskipun itu kalau kata teman aku, kamu ngapain sih? Karena teman aku yang ada dari Makassar juga. Iya. Ngapain sih kamu naik yang armada malam? Kan nggak enak jalan. Kan nggak enak, nggak bisa lihat pemandangan yang bagus banget gitu. Iya, tapi aku lihat diriku sendiri kalau semuanya pas jam-jam ini ya kayak jam produktif ya, jam-jam produktif, aku tuh lebih nyaman nggak di perjalanan gitu. Karena aku lebih enak aja buat traveling kemana-mana kayak gitu. Lebih ke wisatanya gitu daripada kita harus lama-lama di jalan dan itu posisinya, jalannya gak enak. Emang pemandangannya bagus banget. Aku akuin pemandangannya bagus banget. Iya. Tapi enggak mau. Ada dua pilihan nih, mau lihat pemandangannya bagus atau pengen nanti paginya aja nih baru kumpul nih semuanya gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau ya resikonya sih dapat pemandangan bagus tapi kayak kerasa banget capeknya karena jalannya. Oh my god, minta ampun ya, saudara. Dapat jackpot nanti kadang-kadang. Oke. Iya, bener. Dan jangan samain jangan dan teman-teman kalau semua mau traveling jangan samain jalan di Pulau Jawa sama jalan di luar Pulau Jawa. Karena kalau di Jawa itu kan udah enak ya gitu kan. Udah leter lah bahasanya, udah nggak ada gerunjal-gerunjalan gitu kan. Tapi kalau di luar Jawa lebih banyak gerunjalannya daripada jalan enaknya. Gitu. Ya nggak yang Sulawesi. Benar. Dan jangan harap kayak nggak tahu ya kalau beberapa daerah ini mungkin kayak ini juga aku udah terakhir sih udah lama banget gak dari Palu ke Makassar darat itu tuh jarang banget ketemu jalan yang banyak kayak rumah-rumahnya kayak nanti berapa kilometer baru ada rumah kayak gitu. Betul. Terus penerangannya juga beberapa daerah minim banget. Iya benar banget. Kayak gitu sih gitu. Jadi memang belum merata semuanya ya. Mudah-mudahan ya dengan ibu kota, kata ibu kota mau pindah nih ke Kalimantan, mungkin membawa perubahan buat daerah-daerah di luar Jawa, biar pemerataan penerangan lampunya merata gitu ya. Merata, betul banget. Penerangan ekonomi. Tentang ekonominya juga biar merata, biar tahu Kalimantan itu seperti ini. Tapi emang pro kontra ya gitu kan. Aku udah nggak mau bahas itu deh gitu kan. Iya. Itu biar yang ahlinya aja yang bahas. Kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung hal yang baik gitu. Apa yang baik kita dukung. Benar sekali. Oke, nggak kerasa ya Mbak, kita udah hampir sejam ya kayaknya kita ngobrol ya.
Udah hampir sejam ternyata. Dan kita ini sebenarnya masih banyak juga nih mau bahas-bahas tempat-tempat, tapi kan kita nggak mungkin ya bahas satu persatu tempat-tempat yang dikunjungi Mbak Bita. Namun beberapa tempat yang tadi udah dicerita Mbak Bita itu memberikan insight baru buat aku pribadi, mungkin juga buat sobat-sobat MI yang mendengarkan dan juga menonton podcast ini. Jadi tahu nih dari budaya yang ada suku Baduy, ternyata itu jadi tempat wisata, terus juga ada Toraja. Dari Toraja itu wisatanya tuh yang notabene lebih banyak makam, tapi teman-teman jadi tahu nih proses makamnya itu kayak yang berbeda gitu loh dari daerah-daerah lainnya. Dan juga yang cerita menarik di Palembang, don't judge people from the cover. Betul. Gak apa-apa, setiap orang. Iya, bener. Setiap traveling itu selalu memberikan aku pelajaran sih. Banyak banget memberikan aku pelajaran. Setidaknya satu, kita bisa menghargai orang lain, bisa menghargai orang di sekitar itu karena kita dari budaya yang berbeda kayak gitu kan. Setidaknya kita harus bisa menghargai. Iya, benar banget. Memang traveling ini mengajarkan banyak banget dari tidak hanya menghargai atau menghargai budaya juga, mempelajari hal baru, tapi juga menjadi self development juga sih buat diri kita juga, sama time management juga. Ya, seru banget ya, penting banget. Iya, kalau misalnya time managementnya nggak baik nih, ini bakal plan-plan yang udah ditentuin bisa aja berantakan gitu loh. Betul sekali. Mungkin bisa aja wishlist-nya nggak tercapai kayak gitu. Nah, oke, mungkin tadi itu aja sih singkatnya podcast. Aduh, bukan singkat, ini udah sejam. Mungkin teman-teman juga dengarnya singkat. Ini tapi yang dengarnya ya? Iya, nggak kerasa banget kalau kita memang ngobrolin tentang Indonesia itu memang nggak ada habisnya gitu. Untuk podcast yang 1 jam aja itu kayak nggak cukup, masih banyak nih yang mau dibahas. Ini baru bahasnya itu Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, sama Pulau Sumatera. Ini baru 30 nih. Masih ada berapa pulau lagi, saudara? Masih banyak. Tapi iya, tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman nanti bisa cari-cari tahu juga. Dan mungkin rekomendasi Heidi Jam tadi dari Mbak Bita bisa teman-teman kunjungi juga nih. Buat teman-teman tahu nih, dapat insight baru kan. Kalian pengen tahu apa sih suku Baduy, bagaimana sih Toraja gitu ya, bisa langsung aja dikunjungin kayak gitu. Oke, thank you so much Mbak Bita udah mau mengisi waktu luangnya berbincang-bincang sama aku di sini di podcast Mengenal Indonesia. Dan mudah-mudahan Mbak Bita bisa sehat selalu, apalagi di Omikron lagi naik-naiknya banget gak sih Mbak di Jawa Timur. Pokoknya stay safe, stay healthy Mbak. Pokoknya semangat terus Mbak untuk kerjanya juga. Dan mungkin kita bisa ketemu di lain waktu. Oh ya, sebagai closing statement dari Mbak Bita, ada yang mau disampaikan? Kalau aku sih simpel aja sih. Kayak seperti yang aku tadi udah pernah singgung ya. Kalau kalian mau traveling ke suatu daerah, jangan sampai kita membawa citra buruk daerah asal kita gitu kan. Kita harus mempelajari daerah yang kita datangin, bagaimana kulturnya, bagaimana cara menghargainya seperti apa, karena setiap daerah itu berbeda-beda, kulturnya berbeda, cara menanggapi orangnya berbeda, cara berpikirnya juga kadang-kadang berbeda, cara ngomongnya juga berbeda. Kalau di Makassar mungkin kalau ngomong nggak bisa ngomong pelan kan ya, ngomongnya teriak-teriak, woi jangan gini dong gitu kan, nah kayak gitu. Kalau di Sunda harus lebih halus kayak gitu. Jadi kita harus mengenali dan jangan sampai bikin owner lah di daerah yang kita datangin kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita traveling kita memberikan yang terbaik untuk tempat yang kita datangin, memberikan kesan yang terbaik untuk tempat yang kita datengin, membuat traveling itu nyaman, tidak ada gontok-gontokan lah sama orang di daerah situ, atau kita kayak ngedumel di tengah jalan karena perbedaan ini dan itu, kayak gitu sih. Dah. Iya, bener banget. Aku setuju banget sama Mbak Bita. Memang kita kalau datang ke daerah itu perlu tahu nih daerah itu seperti apa, budayanya seperti apa, supaya kita memiliki gambaran gitu. Jadi kita tahu bagaimana menempatkan diri kita nanti saat di sana. Betul sekali. Oke, Mbak Bita, mungkin biar lebih kenal nih teman-teman ke Mbak Bita, mungkin Mbak Bita bisa spill nih Instagramnya. Aku dari tadi kepo, Instagramnya Mbak Bita apa sih? Jadi Instagram aku cuma ada satu. Jadi Instagramnya Fitria Sabita.
TSABITA WADJDI. Jadi Fitrianya udah tahu ya tulisannya ya, Fitria biasa, Fitria Sabita WADJDI kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin mau lebih kenal aku bisa DM atau bisa lihat postingan-postingan aku juga ada sih bagian yang udah ada yang aku perbarui, udah ada yang aku hapus, udah ada yang masih aku pertahankan kayak gitu. Oke, thank you Mbak Bita. Nah, mungkin teman-teman Sama-sama. tadi bisa langsung follow Mbak Bita biar lebih tahu nih tempat-tempat yang pernah Mbak Bita kunjungi. Karena tadi kan kita belum sempat bahas semuanya tuh ya. Teman-teman bisa cari tahu langsung di Instagramnya Mbak Bita. Oke, pokoknya teman-teman jangan nge-spam ya. Agak gimana gitu. Tanya-tanya boleh. Ya. Tanya-tanya boleh, tapi nggak spam. Mbak Bita. Aduh, agak-agak gimana ya gitu. Oke, thank you so much buat teman-teman. Thank you so much juga buat Mbak Bita. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dan menonton podcast Mengenal Indonesia. See you on next episode. Bye-bye semuanya. Bye-bye.